Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat Islami kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang datang dari seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ban radhiyallahu anhu. Mungkin namanya terdengar asing bagi kita, tapi Sa'ban adalah salah satu sahabat utama yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Setiap hari, Sa'ban selalu melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, padahal rumahnya cukup jauh dari masjid. Tapi meskipun jauh, Sa'ban tidak pernah telat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan Sa'ban memiliki tempat tersendiri, yaitu di pojok kanan barisan paling depan. Tempat itu dipilih dengan tujuan agar ibadahnya lebih khusyuk, tidak mengganggu orang lain dan juga tidak terganggu oleh orang lain. Hal itu diketahui juga oleh semua orang, termasuk Rasulullah SAW. Dan tidak ada seorang pun yang menempatinya karena Sa'ban selalu datang lebih awal dari yang lainnya. Tapi di suatu hari, saat hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rasulullah melihat ke pojok kanan dan ternyata yang ada di sana bukan Sa'ban. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Adakah yang melihat Sa'ban?" Semuanya menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW pun menunda sholat subuh berjamaah hanya untuk menunggu Sa'ban. Setelah ditunggu beberapa saat, Sa'ban tidak juga datang. Akhirnya sholat subuh pun dilaksanakan tanpa kehadirannya. Seusai sholat, Rasulullah kembali menanyakan Sa'ban, tapi ternyata tidak ada. Merasa khawatir dengan sahabatnya itu, Rasulullah pun menanyakan di mana rumahnya. Lalu salah seorang sahabat pun bersiap untuk mengantar Rasulullah SAW ke rumah Sa'ban, diiringi dengan beberapa orang sahabat lainnya. Tak disangka ternyata rumah Sa'ban begitu jauh dari masjid, sehingga pada saat sampai di rumahnya sudah masuk waktu paling afdol untuk melaksanakan sholat duha. Sesampainya di sana, Rasulullah mengucapkan salam dan yang menjawab adalah istrinya. Istri Sa'ban mengatakan bahwa suaminya telah meninggal, dan itulah satu-satunya alasan Sa'ban tidak melaksanakan sholat subuh di masjid. Setelah beberapa saat, istri Sa'ban menceritakan kejadian aneh saat suaminya meninggal. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sebelum meninggal suamiku berteriak 3 kali dengan kalimat yang tidak aku pahami." "Apa saja kalimatnya?" tanya Rasulullah SAW. Dia berteriak, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semua?" Lalu Rasulullah SAW membaca surat Qaf ayat 22 yang artinya, "Sungguh kamu dahulu lalai tentang itu, maka kami singkapkan hijab yang menutup matamu, sehingga penglihatanmu hari itu menjadi amat tajam." Rasulullah menjelaskan, saat sakaratul maut, Sa'ban melihat dirinya yang setiap hari pergi ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah, dan dia juga melihat besarnya pahala yang Allah berikan sebagai balasan. Karena itulah dia berteriak, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Di teriakan yang kedua, Sa'ban melihat dirinya saat akan pergi ke masjid di musim dingin. Saat keluar rumah dengan memakai baju yang baru, Sa'ban merasa kedinginan lalu ia mengambil satu lagi bajunya yang lama untuk dipakai di bagian luar. Tapi di perjalanan, Sa'ban melihat seseorang yang sedang terbaring kedinginan. Sa'ban pun membuka baju luarnya dan memakaikan kepada orang tersebut. Lalu ia melihat indahnya surga sebagai balasan atas perbuatannya itu. Karena itulah dia berteriak, "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Kemudian berikutnya, Sa'ban melihat dirinya saat sedang memakan roti yang dicelupkan pada segelas susu. Tapi baru saja Sa'ban mau memulai makan roti itu, tiba-tiba datanglah pengemis yang sedang kelaparan. Lalu Sa'ban membagi roti dan susu itu menjadi 2 bagian dengan sama rata, dan memakannya bersama-sama dengan pengemis itu. Allah kemudian memperlihatkan indahnya surga sebagai balasan perbuatannya itu. Karena itulah dia berteriak, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sahabat kisah singkat Islami, itulah beberapa penyesalan Sa'ban radhiyallahu anhu atas perbuatan baiknya karena ia merasa belum maksimal melakukannya. Lalu bagaimana dengan kita yang terkadang melewatkan begitu saja kesempatan untuk berbuat baik meskipun kita mampu? Semoga kisah ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.